Halo Catar dan Casis, selamat datang di episode Belajar Bareng Mitra Siswa. Pada episode ini, kami akan membagikan pembahasan soal-soal untuk seleksi TNI Polri, Sekolah Kedinasan, dan CPNS. Klik tombol like dan subscribe, komen untuk request materi apa lagi yang ingin dibahas, dan share video ini ke teman kamu untuk belajar bareng Mitra Siswa. Siapkan diri kalian, tetap fokus, dan selamat belajar! Halo teman-teman semuanya, para pejuang calon taruna dan taruni sekolah kedinasan. Pada kesempatan kali ini kita akan berlatih contoh soal tes SKD kedinasan pada bagian tes wawasan kebangsaan. Bersama saya Rizky Maulana dari Mitra Siswa. Pahlawan disebut patriot dikarenakan mereka rela berkorban untuk kepentingan bangsa. Melalui apa? Melalui profesinya masing-masing. Jadi patriotisme ini bukan hanya kita berjuang berperang melawan penjajah, tetapi bisa diwujudkan dalam profesi masing-masing, diutamakan pada kepentingan bangsa. 17. Sejak awal kemerdekaan, pemerintah Indonesia telah menentukan bahwa Indonesia merupakan negara merdeka yang bebas menentukan nasibnya sendiri. Sikap ini menunjukkan bahwa, di sini Indonesia merupakan negara yang bebas menentukan nasibnya sendiri. Artinya dia tidak bergantung oleh negara lain tidak bergantung di bawah negara lain. Kalau yang A, politik luar negeri Indonesia masih terlihat belum matang, ini tidak sesuai konteks soal. B, pemerintah Indonesia merasa percaya diri mampu menyaingi negara-negara maju. Nah ini terlalu jauh poinnya. Karena ini lebih ke merdeka secara umum di awal di sini Kemampuan Indonesia dalam melakukan kerjasama internasional terkesan terburu-buru. Ini juga tidak sesuai konteks. Yang D, Indonesia siap sebagai subjek dalam hubungan internasional untuk mencapai tujuan nasional. Ini juga bisa, artinya Indonesia itu siap sebagai subjek negara yang mandiri di sini dalam hubungan internasional yang tidak berhubungan harus ada dipengaruhi oleh negara lain. Kemudian yang E, kepercayaan diri pemerintah Indonesia sangat tinggi yang dapat berakibat pada ketidakpercayaan masyarakat. Ini juga tidak sesuai dengan konteks soal. Di sini jawabannya yang delta 18. Ancaman terbesar dari keamanan nasional Indonesia bukan serangan dari luar, tetapi disintegrasi bangsa. Salah satu konflik vertikal yang dapat mengancam integrasi nasional adalah, kita garis bawahi dulu, integrasi bangsa artinya perpecahan bangsa Kalau integrasi artinya persatuan, disintegrasi lawan katanya. Salah satu konflik vertikal, konflik antar tingkatan yang berbeda vertikal itu. Kalau horizontal antar tingkatan yang sama ke samping. Misal vertikal itu antara pemerintah dengan rakyat Antara atasan dengan bawahan, itu vertikal. Untuk A, B, C, D ini dia satu tingkatan horizontal. Yang vertikal itu lebih ke yang E, konflik akibat penertiban lahan. Contohnya, ada PKL yang dia berdagang di trotoar. Nah, kemudian ditertibkan. Itu kan perbedaan antara yang memiliki kuasa dengan yang ada di bawahnya Nah, ini disebut sebagai vertikal. 19. Keterbukaan menjadi hal yang positif bagi perkembangan ideologi suatu negara. Penerapan Pancasila sebagai ideologi terbuka di mana menerima setiap pengaruh yang bersifat positif dalam rangka memperkaya akan berdampak positif bagi perkembangan dan kemajuan bangsa Indonesia. Sikap positif yang dapat ditunjukkan warga negara terhadap keterbukaan ideologi Pancasila tersebut adalah, yang digarisbawahi sikap positif warga negara terhadap keterbukaan ideologi Pancasila. Di sini Pancasila kalau secara materi
bisa dilihat sebagai ideologi terbuka yang artinya dapat menyesuaikan zaman ya, tetapi tanpa mengubah nilai dasarnya. Semisal, ketika ada suatu kejahatan ya dahulu, pencurian. Nah, saat ini ada kejahatan pencurian lewat internet ya. Kemudian ada kejahatan perilaku tidak menyenangkan melalui media sosial internet ya. Dahulu tidak ada undang-undang tentang ITE. Nah, sekarang ada. Nah, itu merupakan salah satu bentuk adaptasi bahwa Pancasila ini menyesuaikan zaman ya, menyesuaikan zaman melalui perubahan peraturan ya. Yang mana peraturan itu tetap mengutamakan nilai-nilai Pancasila yang disesuaikan pada kehidupan dewasa ini atau saat ini, seperti itu ya. Jadi dalam ideologi terbuka, kalau teman-teman belajar tentang materinya ada 3 nilai ya, ada nilai dasar, nilai instrumental, dan juga ada nilai praksis. Kalau nilai dasar itu berkaitan dengan 5 sila, nah itu tidak boleh diubah. Yang boleh diubah adalah nilai instrumental sama nilai praksis. Instrumental artinya Pancasila ini dibuat sebagai acuan dalam peraturan ya, peraturan perundang-undangan. Kalau nilai praksis adalah penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, dari sini sikap positif dari A sampai E ini lebih ke yang E ya. Menerima budaya asing positif yang akan memperkaya budaya nasional. Nah, sekali lagi kita garis bawahi budaya asing yang positif. Ya, kalau yang D menyaring budaya asing yang dapat menimbulkan kenyamanan hidup. Nah, kalau misalkan hanya poin utamanya adalah kenyamanan hidup, nah itu juga kurang sesuai juga karena kaitannya dengan kenyamanan hidup itu beda-beda setiap orang ya. Ada yang hidupnya nyaman tetapi bertentangan dengan Pancasila juga ada. Di sini yang kita garis bawahi budaya asing yang positif ya. 20. Pancasila mengakui pentingnya nilai material dan nilai vital secara seimbang. Selain itu, dikenal juga di dalamnya nilai yang bersifat objektif yang dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu yang A, nilai-nilai Pancasila timbul sebagai hasil kesepakatan para pendiri bangsa. B, sila-silanya menunjukkan adanya sifat abstrak, umum, dan universal. C, nilai-nilai Pancasila mengandung nilai estetis, nilai etis, dan religius. Yang delta, Pancasila dapat diubah oleh pembentuk negara itu sendiri. Nah, itu terlalu jauh ya yang delta ini ya. Yang E, nilai-nilai Pancasila merupakan filsafat hidup yang paling tepat. Oke, di sini bersifat objektif, harus sesuai kenyataan ya. Harus ibaratnya bisa diterapkan. Kalau yang A, timbul sebagai kesepakatan bangsa, para pendiri bangsa ini lebih ke perjanjian luhur ya, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Kalau objektif dia lebih sifatnya universal ya, dapat diterima ya di sini ya, dapat menyeluruh. Nah, ini yang beta. Dalam demokrasi Pancasila sudah sewajarnya pemerintah memfokuskan perhatiannya kepada, kalau kita garis bawahi, arti dari demokrasi sendiri itu dari kata demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya pemerintahan. Nah, berarti demokrasi artinya pemerintahan rakyat. Dari opsi A dan sampai E ya, ini yang tepat lebih ke yang E ya. Berfokuskan perhatiannya kepada kepentingan rakyat banyak. 22. Pernyataan kemerdekaan Indonesia juga terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki hubungan yang erat yaitu. Nah, ini seperti nomor yang sebelumnya ya. Pernyataan kemerdekaan hubungan yang erat dengan pembukaan UUD. Hubungannya apa di sini ya? Kalau kita pahami, pernyataan kemerdekaan itu tidak
tidak terlalu panjang sebenarnya ya. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kalau pembukaan pembukaan UUD itu kan dia satu halaman ya di sini. Hubungannya kalau proklamasi dengan pembukaan, ini lebih ke yang C ya. Pada hakikatnya pembukaan UUD 45 merupakan pernyataan kemerdekaan yang lebih terperinci. Karena di UUD-nya kan dijabarkan lagi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Itu kan lebih terperinci. Kenapa kok harus proklamasi? Kenapa Indonesia harus merdeka? Dijelaskan lebih rincinya di pembukaan UUD 45. Jadi yang Charlie ya, yang C jawabannya. 23. Salah satu unsur konstitutif terbentuknya suatu negara adalah, oke, ini unsur secara hukum ya, konstitutif itu ya. Suatu negara secara hukum bisa disebut negara ketika ada 3 unsur. Yang pertama adalah ada rakyat, wilayah, dan juga pemerintahan yang berdaulat ya. Kalau yang A, rakyat yang berdomisili di suatu wilayah sebagai penduduk. Nah, ini bisa tapi kurang tepat. Karena penduduk itu bisa dibedakan menjadi ada WNI dan juga WNA. Ya. Yang dilihat itu tentang kewarganegaraannya, bukan berdomisilinya. Yang B, pemerintahan yang berdaulat ke dalam dan berwibawa. Nah, ini betul. Yang C, wilayahnya masih sengketa. Ini salah ya. Berarti jawabannya yang B. Kalau yang delta itu pengakuan dari suatu negara terhadap keberadaan negara lain itu lebih ke merdeka secara de jure ya. Lanjut nomor 24. Indonesia merupakan bangsa majemuk dengan berbagai keberagaman. Salah satu kelemahan bangsa majemuk adalah mudah terjadi konflik di antara masyarakatnya. Konflik tersebut dapat diantisipasi apabila masyarakat paham akan pentingnya menjalin persatuan dan kesatuan serta mentaati peraturan yang berlaku. Hal tersebut menunjukkan dalam menciptakan integrasi nasional atau persatuan nasional, bangsa yang majemuk atau bangsa yang beragam itu memerlukan apa? Yang A, tokoh yang menjadi suri teladan dalam menciptakan integrasi nasional. B, peraturan yang komprehensif atau peraturan yang menyeluruh ya, komprehensif itu. C, akulturasi budaya yang dapat mempersatukan keberagaman. D, konsensus terhadap penerapan nilai dan norma dalam kehidupan. E, asimilasi adat istiadat sehingga menciptakan homogenitas masyarakat. Oke teman-teman, di sini ada istilah-istilah yang mungkin agak tidak familiar. Komprehensif itu artinya menyeluruh, akulturasi perpaduan dua budaya tanpa menghilangkan budaya lama. Kalau konsensus artinya kesepakatan, sedangkan asimilasi perpaduan dua budaya yang menghasilkan budaya baru. Jadi dalam wawasan kebangsaan, usahakan teman-teman ketika ada istilah-istilah yang teman-teman tidak familiar, itu dicari dulu ya artinya. Sehingga kita dalam suatu soal itu bisa paham secara utuh. Di sini terkait dengan menciptakan persatuan atau integrasi nasional, yang lebih utama adalah yang delta, tentang konsensus atau kesepakatan ya. Tidak selalu harus adanya akulturasi atau asimilasi. Nah, itu kalau misalkan harus adanya akulturasi atau asimilasi artinya budayanya harus dipadukan ya. Nah, itu malah tidak selalu harus seperti itu ya. Karena budaya itu sebaiknya ya ada yang dijaga dan ada juga yang bisa saling dipadukan gitu ya. Oke, kalau peraturan yang komprehensif dan beragam mungkin betul dengan ada peraturan bisa bisa menyatukan ya. Tetapi di sini kalau peraturannya tidak disepakati juga tidak sesuai juga. Jadi B sama D itu lebih lebih condong bisa menciptakan persatuan ketika seseorang itu atau warga negara itu dia sudah sepakat terhadap nilai dan norma yang telah diterapkan dalam kehidupan.
25. Faktor pendorong terwujudnya integrasi nasional. Oke, pendorong persatuan ya. Rasa senasib dan seperjuangan melawan penjajah. Nah, ini betul. Semakin majunya teknologi yang memiliki berbagai dampak. Nah, ini kurang tepat ya. 3. Komitmen penggunaan bahasa Indonesia sejak Sumpah Pemuda. Nah, ini juga secara sejarah bisa. Karena ini bahasa persatuan yang menyatukan. Semakin majunya wilayah dikarenakan otonomi daerah yang tidak disertai dengan batasan. Nah, kalau otonomi daerah atau wewenang daerah dalam mengurusi wilayahnya sendiri tidak disertai batasan, malah dikhawatirkan dapat terjadinya separatisme atau gerakan yang ingin memisahkan diri dari suatu negara ya. Jadi ini salah di sini. Yang 4. 5. Sikap gotong royong di masyarakat. Nah, ini betul. Berarti jawabannya 1, 3, dan 5. 26. Kalimat penjelas yang tidak tepat dalam paragraf tersebut terletak pada kalimat berangka. Ini materinya tentang bahasa Indonesia ya, teman-teman. Jadi dalam TWK di sekolah kedinasan, di SKD ya, tes SKD, itu salah satu materinya yang familiar dikeluarkan tentang bahasa Indonesia. Kalimat penjelas. Jadi kalau dari kalimat itu ada 2, ada kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalau kalimat utama dia sifatnya umum, menjadi pokok pikiran dari suatu paragraf, sedangkan kalimat penjelas dia sifatnya spesifik. Kalau kalimat penjelas dia tidak tepat, biasanya dia tidak sesuai konteks ya, atau tidak padu dengan kalimat yang lainnya. Oke, kita baca dahulu. Beberapa orang mungkin terlalu mempertimbangkan waktu untuk berolahraga. Padahal waktu olahraga sangat berpengaruh dalam menurunkan gula darah. Nah, itu masih berhubungan ya, 1 dan 2. Dilansir dari GoForward, pada Kamis 9 Maret 2023, aktivitas fisik seperti olahraga menurunkan gula darah sewaktu dan memiliki efek positif pada sensitivitas insulin selama sekitar 24 jam setelahnya. Nah, ini masih berkaitan ya. Karena di kalimat keduanya dia berbicara tentang olahraga, waktu olahraga. Dipertegas di kalimat ketiga ya. Keempat, jadi makan makanan bervitamin tinggi juga perlu dikonsumsi setiap orang untuk mencegah diabetes. Nah, ini tidak sesuai nih yang 4. Jadi itu kalimat kata hubung ya. Jadi itu adalah kata hubung yang sifatnya dia menyimpulkan. Masa 1, 2, dan 3 kan berkaitan dengan olahraga? Di sini dia langsung berbicara tentang vitamin. Simpulannya berarti tidak sesuai ya. Yang 4 berarti yang salah. 27. Peribahasa yang tepat untuk menggambarkan kutipan novel di atas. Oke, ini bisa kita baca dulu ya. Raja Timur sedang termenung di balik jendela kamarnya yang sendu. Layaknya kucing bisu yang ditinggal ibunya, tak bersuara, hanya air mata yang berbicara. Ratu Timur datang dan memberi isyarat pada pengawal untuk mengambil segelas kopi untuk kekasih tercintanya itu. Ini segelas kopi hangat untukmu, rajaku. Mungkin awalnya terasa pahit, tetapi bagaimanapun juga kopi itu layak untuk diteguk. Ditengguknya kopi itu oleh Raja Timur. Iya, betul ratuku, memang pahit tetapi begitu hangat. Aku begitu cepat beradaptasi dengan kopi ini. Ratu Timur hanya tersenyum. Kamu hebat, rajaku. Selayaknya kepergian ibumu awalnya begitu pahit, tetapi ingat, kehangatan akan selalu hadir di sekelilingmu. Cepatlah kembali ceria, aku di sini bersamamu. Raja dan Ratu Timur pun berpelukan. Peribahasa yang tepat ya. Ini lebih menceritakan dalam kehidupan itu kadang ada senangnya, ada sedihnya ya. Oke, ini lebih ke yang A ya.
adat juara, kalah menang, artinya ketika bagi seorang juara, kalah menang itu sudah biasa. Adat saudagar laba rugi. Ketika menjadi seorang saudagar atau pengusaha itu sudah wajar antara laba, untung maupun rugi. 28. Judul yang sesuai untuk melengkapi tulisan di atas. Untuk menentukan judul, yang paling utama bisa kita tentukan adalah 3 hal ya. Yang pertama, dilihat kata yang paling sering muncul. Kedua, kalau paragrafnya ada 2, kita tentukan dulu masing-masing ide pokok setiap paragraf. Baru yang ketiga, kita pilih judul yang paling mewakili ide pokok setiap paragraf. 1. Eceng gondok adalah salah satu jenis tumbuhan air mengapung. Panjangnya sekitar 0,4 sampai 0,8 meter namun tidak memiliki batang. Daunnya tunggal dan berbentuk oval dengan ujung dan pangkalnya meruncing serta tangkai daunnya menggelembung. Eceng gondok dikenal dengan nama daerah seperti Ringga, Ilung-Ilung, dan Tumpe. Nah, di sini di paragraf 1 itu dia menceritakan tentang ciri-ciri ya dari eceng gondok. Paragraf 2, eceng gondok dianggap sebagai gulma yang dapat merusak lingkungan perairan. Ikan yang hidup di bawahnya dapat hidup lebih sehat. Ini malah nggak sesuai nih kalau kalimat kelima nih ya. Sepertinya tidak sesuai konteks ya kalimat kelima. Harusnya kalau misalkan merusak lingkungan perairan, ikannya tidak hidup sehat dong. 6. Eceng gondok dengan mudah titik-titik melalui saluran air. Bagi masyarakat di sekitar pinggiran danau, eceng gondok adalah tanaman parasit yang hanya mengotori sungai. Nah, ini di paragraf kedua, dia berbicara tentang sifat ya. Sifat dari eceng gondok bisa mengotori sungai, merusak lingkungan perairan ya. Kalau yang pertama, dia lebih ke ciri. Nah, di sini judulnya, kalau kita yang A, itu dia hanya mewakili kalimat dalam paragraf kedua. Jadi, ini lebih ke yang C ya, karakteristik. Karena karakteristik ini dia melingkupi dari ciri ya, ciri-ciri secara fisik maupun ciri-ciri secara sifat ya, karakteristik itu. Jadi dia mewakili antara paragraf 1 dan 2. Oke, 29, kata yang tepat untuk melengkapi paragraf di atas. Nah, untuk menjawab pertanyaan seperti melengkapi bagian-bagian rumpang dalam suatu paragraf itu caranya tinggal kita sesuaikan konteks dalam satu kalimat ya. Itu kalau misalkan ditanyakan kata. Kalau misalkan melengkapi kalimat yang rumpang, ada paragraf yang dia satu kalimat dia tidak ada, itu tinggal kita sesuaikan dengan membaca kalimat sebelum maupun kalimat sesudah dari titik-titik atau kalimat yang rumpang tersebut ya. Oke. Sudah titik-titik lebih dari 1 dekade berlalu. Nah, ini lebih cocok ya, lebih ya. Kemudian sekelompok peneliti dari lintas negara mencari tahu ya di sini ya. Kemudian yang titik-titik terakhir yang ada di kalimat terakhir ya. Laporan itu mereka publikasikan di Communication Biology tanggal 29 November 2022. Makalah mereka bla 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 bla. Ini kita langsung cepat aja, memberikan perhatian bahwa perlindungan keberagaman titik-titik luput dalam kebijakan negara-negara di Asia. Ini tentang protected. Nah, kalau dalam judulnya bahasa Inggris ya, protected itu lebih ke perlindungan ya. Oke, ini perlindungan keberagaman hayati ya. Berarti lebih tahu dan hayati yang beta. Jadi disesuaikan dengan konteks dalam satu kalimat tersebut. 30. Penduduk desa makmur mulai berkarya di sawah. Mereka akan menumbuhkan padi karena musim penghujan sudah hadir. Nah, di sini kita langsung ke pertanyaannya saja. Perbaikan pilihan kata yang digarisbawahi pada paragraf tersebut adalah Oke, ini di sawah ya harusnya membajak ya, bukan berkarya. Kemudian mereka akan menumbuhkan padi, bukan menumbuhkan tetapi menanam.
Nah, dalam memperbaiki kata yang sifatnya memiliki imbuhan yang kurang tepat, kita bisa perhatikan kata tersebut konteksnya apa dalam suatu kalimat itu. Yang kedua, kita bisa lihat kata tersebut dalam kalimat itu sifatnya aktif atau pasif ya. Mereka kan titik-titik padi, berarti lebih ke aktif, menanam. Ya, aktif itu menanam. Kalau pasif, ditanam. Karena musim penghujan sudah hadir. Nah, ini lebih ke sudah datang ya, yang sesuai. Berarti jawabannya yang di atas. Oke teman-teman semuanya, cukup sekian pembahasan tentang TWK, SKD, persiapan tes seleksi calon taruna-taruni sekolah kedinasan. Semoga bermanfaat. Kita berjumpa lagi di kesempatan berikutnya.